Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari Amos pasal 6 ayat 1 sampai 7 dan saya akan membacakannya ayat 1 dan ayat 3 saja. Amos pasal 6 ayat 1. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ayat 3, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa dan saudara-saudara kekasih Kristus, dikisahkan dalam bacaan kitab Amos, ada pemimpin Israel dan tokoh agama. Mereka berkuasa dan kaya raya. Tiap-tiap hari mereka menggelar pesta, memakai pakaian mewah, makanan berlimpah, minuman anggur terbaik, musik indah, parfum yang mahal. Mereka merasa layak menikmati kekayaan dan kemapanan itu karena mereka berdiam di tempat kudus, yaitu Gunung Sion. Ayat 1, 3 sampai dengan ayat 6. Para pemimpin ini selalu memamerkan hidup mewah. Hampir semua momen kehidupan, termasuk peristiwa kedukaan, digunakan sebagai ajang pamer kekuasaan dan kekayaan. Nabi Amos mengancam keras sikap para pemimpin-pemimpin ini sebagai sikap arogan, otoriter, berlaku tidak adil, curang, melakukan penindasan, korupsi, dan tidak peduli pada keadaan rakyat. Sementara di mana-mana, di tempat-tempat umum, banyak orang miskin, mereka kelaparan, sakit, menderita, duduk-duduk di pinggir jalan atau berbaring lemah di depan rumah orang-orang kaya, mengharapkan remah-remah makanan sisa pesta. Kenyataannya, orang-orang miskin itu ada di depan mata mereka, tapi orang-orang kaya itu tidak peduli, tidak memperhatikan. Orang miskin itu menderita sekali, namun mereka diabaikan. Seakan-akan hidup orang miskin itu tinggal tunggu mati saja. Nabi Amos menegur dengan keras, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan kebenaran menjadi ipuh. Ayat 12. Saudara-saudaraku, jelas sekali dari bacaan ini, pesan Tuhan ditujukan kepada penguasa dan orang-orang kaya pada waktu itu. Maksudnya, mereka punya power atau kuasa untuk meringankan penderitaan orang-orang miskin ini. Misalnya, orang-orang kaya ini cukup memberi perintah kepada hambanya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan pesta dan memberikan kepada orang-orang miskin, atau membawa mereka ke tabib, atau memberinya obat. Tetapi orang-orang kaya itu tidak melakukan apa-apa. Kekayaan dan kemapanan membuat mereka tidak peka terhadap orang-orang yang menderita itu. Bagi Nabi Amos, para penguasa dan orang kaya ini tengah menikmati rasa aman dan tentram yang palsu, tidak asli, semu. Mengapa? Karena mereka hidup tidak mencerminkan apa yang sebenarnya, yang diperintahkan Tuhan. Relasi dengan Tuhan dilakukan dengan meriah, tapi kesalehan ritual itu tidak berdampak apa-apa kepada kesalehan sosial mereka. Karena itu sebentar lagi mereka akan berada di barisan orang-orang yang mengalami pembuangan. Saudara-saudaraku, tanpa sadar, kita juga seperti orang-orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak berdampak pada tindakan-tindakan kita. Semakin hari
kita semakin tidak peka terhadap kesulitan orang lain. Kecanggihan dan kemajuan zaman juga mengikis rasa kebergantungan kita pada Tuhan. Kita juga merasa aman dan tentram yang palsu karena merasa sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, Allah rindu kita menolong orang miskin, yaitu anak-anak yatim piatu. Ada anak-anak remaja yang berangkat ke sekolah dan tidak makan. Ada pemuda yang bukan hanya putus sekolah tapi juga putus asa. Ada lansia yang kesepian dan sakit-sakitan. Ada pedagang gorengan yang jualannya tidak laku. Ada banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Saudara, Allah menempatkan orang-orang miskin di dekat sesamanya. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk memimpin, diberi kuasa, diberi keleluasan, diberi kemampuan untuk menolong. Tujuannya supaya pertolongan Allah datang atas orang-orang miskin melalui orang-orang ini. Sayangnya, kedekatan yang diciptakan Tuhan itu terabaikan karena keserakahan, karena ketidakpedulian dan keegoisan kita. Orang-orang miskin itu terlihat jelas di depan mata kita. Posisinya dekat sekali. Di depan rumah, di sekitar kita. Tapi lewat begitu saja, ditelan kesibukan, kepentingan, dan rutinitas kita. Saudara-saudaraku, ada banyak relasi kedekatan yang berlalu sia-sia. Ada kedekatan tapi tidak berdampak apa-apa. Posisi dekat tapi jauh. Relasinya dekat tapi terasa asing. Seperti hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kita dengan tetangga. Secara fisik kita berdekatan, tapi secara hati kita sungguh-sungguh jauh. Sehingga melihat saja tidak, apalagi peduli. Ikut merasakan saja tidak, apalagi mencarikan jalan keluarnya. Saudara-saudaraku, sebelum terlambat, mari kita berbenah diri. Menghargai, peduli pada orang-orang di dekat kita. Dan menolong mereka. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup yang sebenar-benarnya, yaitu hidup saling mengasihi, saling menolong, dan saling menghidupkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, ampunilah kami yang selama ini mengabaikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat dan di sekitar kami. Mampukan kami untuk selalu hadir, peduli, dan menolong satu dengan yang lain. Bersama kami memohon, Tuhan memberkati anak kami Neil yang sedang dalam pengobatan, supaya ia boleh segera sembuh dan kembali sekolah. Kami berdoa untuk Ibu Rini Wijaya. Tuhan menolong dalam semua rangkaian proses pengobatannya. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia emeritasi Pendeta Budi Cahyono Sugeng yang tengah mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua acara yang telah disiapkan pada waktunya nanti, tanggal 10 Oktober, dapat berjalan dengan baik. Kami mendoakan panitia bulan keluarga. Tuhan menolong semua hal yang tengah dibicarakan dan dipersiapkan, sehingga rangkaian demi rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah pendalaman Alkitab malam ini. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.